baru sujud satu sujud, langsung duduk, ya, baca tahiyat akhir. Udah selesai tuh tahiyat akhir, mau salam. Kita ingat, perasaan tadi sujud baru sekali nih. Ya. Maka langsung datangkan saya sujud. Nah, sujud saja. Jadi nggak usah diri lagi. Karena kita lupanya hanya berarti sujud, tahiyat lagi. Tahiyat yang pertama tadi kagak dihitung. Berarti kita sujud, berarti kita tahiyat lagi. Jadi nggak usah nambahin rakaat. Kenapa? Karena kita lupa cuman sujud. Ya kan? Dan sujudnya terakhir lagi yang lupa. Jadi nggak usah nambah rakaat lagi. Tapi kalau tadi itu, ya kita lupanya di rakaat pertama, nggak ada sujudnya. Nah ingatnya di rakaat kedua, ya maka yang rakaat pertama nggak dihitung, gitu kan? Nggak dihitung. Tapi kalau kita ingatnya di rakaat tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut, selesai kita ingat tadi di rakaat pertama ya tidak ada sujudnya nih. Nah, maka kita diri lagi. Ya kan? Diri lagi. Tambah satu rakaat lagi. Kenapa? Karena kalau kita lupa sujud berarti ruku i'tidal nggak dianggap. Nggak dianggap. Artinya rakaat pertama itu tidak sempurna. Maka harus diulang lagi. Maka kita diri lagi. Ya, menyempurnakan, mengganti rakaat pertama. Berarti sama, baca Fatihah lagi, ngulang lagi. Ya, ruku lagi, i'tidal lagi. Ya, baca tahiyat lagi. Itu, ya. Kalau ingatnya di akhir. Nah, bagaimana kalau sekarang kita sholat berjamaah? Sholat berjamaah nih. Nah, imamnya lupa rukun. Jadi imam lupa rukun. Ini sering terjadi nih. Ini nggak ada yang nanya karena belum ada kejadian. Kalau udah kejadian baru nanya. Makanya sebelum nanya dikasih tahu. Ini biasanya kacau nih. Imamnya kagak ngerti, ya kan bingung kan imam ketika lagi Allah baca surah dia langsung sujud bukannya ruku, ya kan? Bagaimana sikap makmum gimana? Pasti kan subhanallah. Nah imam udah sujud baik kan, bingung jadi gue naik apa gue terusin ya kan? Gimana jadi makan bingung kan? Kata makmum lagi subhanallah. Ya, nah si makmum mengikutin salah, kagak ngikutin si imam sujud baik kan? Ya kan? Gimana posisinya kalau begitu? Ah, maka si imam harus berdiri lagi. Kenapa? Soalnya rukunya diri, walaupun udah sujud, berdiri lagi, ya kan? Diri, i'tidal, ruku baru i'tidal. Si makmum jangan ngikutin. Kalau si makmum ngikutin, berarti dua-duanya batal. Kalau si imam egois, tidak mau balik lagi, tetap dia sujud, duduk di antara dua sujud, dia sujud, ya jangan diikutin. Maka si makmum mufarokoh, niat sholat sendiri. Niat sholat sendiri. Kenapa? Rukunnya nggak ke bawah. Ya, rukunnya nggak. Nah ini ramai biasa di masjid nih, ada yang ngikutin, ada ya enggak, yang pusing saya pulang, gue pulang beda gue yang kalau ikut yang mana ini. Nah, kalau yang di baris depan mungkin ketahuan, yang di belakang kan, yang nggak ketahuan mah, ya si makmum ruku, yang di belakang imamnya yang di depan sujud, nah gimana ini? Ya, jadi posisi imam ketika dia lupa rukun, maka harus balik lagi. Ya kan? Balik lagi seperti semula, gitu ya, menyempurnakan itu. Antar baru sujud sahwi, gitu ya. Nah kalau imam lupa sunnah, nggak usah balik lagi.
Seperti tahiyat awal kan sunnah tuh. Pas rakaat kedua si imam bangun, kagak tahiyat awal. Nah si makmum kan di belakang subhanallah. Kalau imam sudah posisi berdiri, nggak usah turun lagi. Kalau si imam turun lagi, batal sholatnya. Kenapa? Karena yang ditinggal sunnah. Jadi nggak usah balik lagi. Udah saja. Subhanallah. Nah, yang penting si imam tahu kalau dia salah, lupa, tahiyat. Nah, yang penting ntar sujud sahwi. Ya. Nah, udah berdiri, Allahu Akbar, udah sedekap, kata makmum subhanallah. Balik lagi turun, batal. Ngelakuin tahiyat. Ya. Kenapa? Karena tahiyat sunnah. Kalau rukun harus balik lagi cepat. Ya. Kalau si makmum ngikut juga, si imam turun lagi tahiyat. Si makmum ikut, ya udah batal semua. Ya. Batal semua jadinya. Nah, makanya si makmum ketika si imam turun melaksanain tahiyat awal, ya si makmum nggak usah ikut, mubarakah saja. Ya, salat sendiri, ya. Jadi jangan diikutin. Nah, itu, ya. Jadi begitu tuh. Ya kayak Nabi kan begitu. Terus selanjutnya, ya kan? Kalau sekarang yang kasus selanjutnya, ya kan? Kalau kita sholatnya sudah selesai sekarang. Sholatnya sudah selesai. Udah assalamualaikum. Assalamualaikum. Ingat, oh, tadi perasaan belum sujud nih. Maka langsung berdiri. Melaksanakan tambahan 1 rakaat lagi. Walaupun sudah assalamualaikum. Kalau lupanya sujud terakhir, lagi tahiyat selesai, assalamualaikum, ingat, kalau rakaat ketiga tadi maghrib, sujudnya cuma 1, walaupun assalamualaikum, sujud lagi. Baca tahiyat lagi. Itu aja. Walaupun sudah assalamualaikum. Bahkan, nah di sini juga dikatakan, la yaduru istidbarul kiblat, tidak berpengaruh walaupun sudah berpaling dari kiblat. Imam misalkan, imam kan biasa assalamualaikum kan, dia mau zikir kan agak miring ke kanan. Nah, berarti kan sudah memalingkan kiblat. Astagfirullahaladzim. Udah malingin kiblat, ingat. Iya ya, tadi kayaknya belum baca ini Fatihah. Maka diri lagi. Ayo makmum jamaah, diri lagi. Nah, si makmum juga ikutin. Salat lagi, tambah 1, walaupun sudah maling kiblat, ya. Wala kalam sama, meskipun sudah ngomong, ya tadi kan zikir astagfirullahaladzim, wah sujudnya kurang 1, ya sujud lagi. Nah repotnya kalau si imam lupa, si makmum baru assalamualaikum langsung pulang. Si imam lupa, ya RT tugasnya manggilin, woi balik lagi, imam lupa tadi, ya kan? Imam lupa, ya panggilin lagi, suruh sholat lagi gitu, ya kan? Enggak, jangan pulang dulu, tungguin imam ada yang lupa kaget, ya kan? Jadi kalau yang masih di situ diajak lagi, sujud lagi. Kalau di rakaat pertama kedua tambah 1 rakaat lagi bareng-bareng, ya kan? Jadi boleh begitu. In qalla wa wasitu kalamatin, karena ada satu riwayat. Ya kalau Nabi itu sebenarnya nggak pernah lupa sih ya. Cuman dijadikan pelajaran. Jadi Nabi itu memberikan contoh. Jadi ketika Nabi sholat, ya, ini buat pelajaran. Jadi tahu, jadi ilmu gitu. Nabi ada yang lupa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, habis sholat tadi kamu kurang ini. Oh gitu. Nabi langsung diri lagi. Kerjain sholat. Ini bukan berarti Nabi lupa, tapi dijadikan buat contoh pelajaran gitu ya. Pada saat itu Nabi ngomong baru 6 kata. Nah, maka di sini ulama fikih mengatakan maksimal 6 kata ngomong dah.
maka boleh berdiri lagi, boleh sujud lagi. Ya, kalau udah ngerokok gimana? Ya itu mah udah batal, balik lagi berarti. Harus mulai lagi dari awal. Apalagi kalau sudah batal, ya kan? Udah batal, berarti harus mulai lagi dari. Ya, kayak sekarang aja nih kita inget tadi. Kita lagi ngaji nih sekarang nih kita inget tadi gue sholat maghrib kayaknya nggak baca Fatihah dah. Yakin gue nggak. Ya udah berarti ulang lagi maghribnya. Kodok. Ya, kodok. Kenapa nggak sah? Karena yang kita tinggalkan rukun. Ya. Kalau kita jamaah sama istri, ajak istri. Ya, ulang lagi. Ya, kan? Kenapa? Tadi saya yakin kurang Fatihah. Jadi jangan nggak ngapa-ngapa, orang lupa. Ya, kalau dalam sholat enggak gitu. Dimaklumin lupa mah enggak. Ya. Makanya harus diulang lagi. Ya, itu namanya rukun. Jangan apa tinggalkan gitu ya. Nah, itu emang nih jadi imam itu berat Pak RT. Beratnya kenapa? Pahalanya sama dengan makmum, tanggung jawabnya besar. Makanya di Albania orang ngerti semua, makanya nggak mau jadi imam. Kenapa? Pahalanya sama, tanggung jawabnya berat. Makanya nggak ada yang mau, emang ngerti semua di Albania mah. Gitu. Makanya kalau jadi imam main dorongan, ngapa? Pahalanya sama bahaya sama makmum kan begitu. Ya. Tanggung jawabnya gede, makanya anggarin apa duitnya itu, anggarin imam, ya kan? Jadi kalau nggak ada imam dibayar imam tuh, ya kan? Itu yang enak kan begitu ya. Jadi ditanggung tuh imam. Kenapa? Ya orang pahalanya sama, tanggung jawabnya besar kan begitu, ya. Nah, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat. Mohon maaf kalau ada sikap perbuatan, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, dijawab oleh tuan rumah yang jawabnya. Ya, beliau sudah mempersiapkan jawabannya. Nah, silakan sambil ngobrol, sambil makan kita yang nanya-nanya. Wah. Oh ya, ada yang langsung menanya. Iya, iya. Iya. Tapi di kita ini pintu jendela di sudut pandang ada yang di luar bisa perorangan lagi. Kira hukumnya bagaimana kita? Ya, sholat di luar masjid pintu di jendela, kita bukan pintu ya, jendela sama pintu ditutup ya. Secara fikih tidak sah. Secara fikih tidak sah. Makanya di situ kan di masjid kita tidak disiapkan karpet, ya kan? Nah, seharusnya itu memang pintu. Masjid kita itu depannya ada pintunya, gitu kan. Itu kan tidak ada pintunya, cuman enggak, buka aja nggak apa-apa. Buka. Nah, permasalahannya mungkin ditutup karena memang di dalam masih lega. Nah, orang kagak mau masuk ke dalam. Sholat Jumat itu saya lihat orang kalau di dalam muat. Nah, iya, padahal di luar, di dalam masih penuh gitu loh. Iya. Jadi kalau seandainya ada orang di luar, jendela buka aja, nggak apa-apa. Ya, jendelanya dibuka, pintu dibuka nggak apa-apa, AC dihidupin nggak apa-apa, gitu kan? Yang penting sholatnya berjamaah sah, gitu ya. Bahkan ada fikih mengatakan kalau jendela dibuka saja, tetap tidak sah sholat berjamaahnya. Kenapa? Karena itu jendela bukan pintu, harus pintu. Kan? Jadi harus pintu, gitu ya. Nah, kayak kita nih, pintu kita di tengah kan?
Maka orang sholat di depan pintu itu nggak sah. Jadi sholatnya harus di belakang pintu yang ke belakang sonono. Beduk sonoin. Kalau beduk ke depan sana tidak sah. Kenapa putus? Kenapa? Karena di depan masjid tidak ada pintu. Harusnya pintu ada di situ. Dia harus ada pintunya. Desainnya kan awalnya seperti itu. Jadi bukan di tengah Ustaz itu. Ya. Di tengah boleh, tapi berarti jamaahnya yang di luar harus di belakang pintu ke sono. Iya, di belakang beduk sono. Ya kan? Jadi jangan di depan. Kenapa? Karena pintunya di tengah. Nah, kalau pintunya di ujung depan, ya berarti boleh. Kan gitu kan? Secara fikih begitu. Ya. Nah, dan saya kasih tahu dah sekalian, sholat itu yang paling utama di depan, di belakang imam, apalagi Jumat. Jangan nunggu aja. Nah, udahlah, pastabikul khairat. Ya kan, wasari'u ila magfirah. Ini cepet-cepetan. Nah, main duluan, main lomba-lomba cepet-cepet. Nah, cari posisi yang bagus itu di belakang imam. Nggak dapat belakang imam, kanan imam. Nggak dapat kanan kiri imam, terus gitu. Jigjag. Jadi jangan main belakangan, ya. Apalagi sampai di luar. Gitu ya. Ya gitu, Pak ya. Ya bagus, Pak, emang diingetin. Ada lagi? Ustaz, Ya. kita sih bukan nanya, bukan. Kok setelah habis dosa. Setelah kalau selesai nih, kan nanti kalau kan nggak boleh salaman ya. Kabar sekarang masih ke bawah, nggak kalau bisa habis sholat nih, jamaah nih, bisa baca Sallallahu alaihi Muhammad lakuin sekarang jarang Pak. Nggak salaman. Iya, salaman. Makanya saya pesan di situ Pak Subur mau Allah Muhammad kalau itu dijelaskan ya tradisi orang sana gitu kan. maunya salaman. Iya di sini. Ya bawa di sini jamaah Al-Abaniyah tuh ke bawah. Iya. Itu sangat penting itu Pak. Jadi tuan rumah nanya, kenapa sekarang habis sholat nggak pernah salaman? Nah, itu. Kenapa sih jamaah emang Jember? Nggak boleh kan? Nah, saya ke bawah sekarang. Iya. Begitu, harus Emang Jember nggak salaman ya adanya. Dan di sini harus dia Iya. itu kan merupakan dosa kalau ada saya itu. Iya. Gitu makanya. Emang ada satu kelompok yang mengatakan bid'ah salaman habis sholat, yang gitu ya. Kalau kita kan enggak, emang udah biasa. Salaman itu simbol orang redo ikhlas. Redo nih, salaman kan? Nah, jadi simbol orang redo ikhlas itu ya salaman. Udah. Tidak punya masalah, tidak punya salah, salaman kan? Dan maafin ya, salaman. Nah, ya, jadi maksudnya kalau ada satu kelompok mengatakan bid'ah nggak boleh, ya kan? Salaman setelah salat, gitu ya. Nah, kalau di kita ya memang sudah terbiasa, artinya kita minta maaf, minta redo, cuman nggak ngomong doang, ya. Nah, kalau tidak terganggu ya salaman saja. Kalau terganggu ya jangan. Saya begitu, saya nggak salaman, tapi kalau ada yang ngajak salaman, saya mau, gitu kan. Nah, jadi nggak memulai, tapi kalau ada yang mulai, ya tanggepin. Kan ada orang aja yang salaman kagak mau, ya kan? Karena berpatokan bid'ah. Nggak salaman dong, nggak mau, apa susahnya begini? Mengganggu konsentrasi. Ya kan begini dong konsentrasi. Jadi lemah amat konsentrasinya kan? Gitu. Kan jadi begitu. Nah sekarang Pak Subur kepengennya begitu. Ya, habis sholat insyaallah. Ya ayo, kalau mau makan begitu tergantung jamaahnya. Ya nggak apa-apa, kadang-kadang kita saya juga kan baca selawat kagak ada yang salaman. Gitu Mas Ibur, ya boleh. Begitu ya. Karena memang part kedua memang gara-gara COVID kemarin kan. Jadi sampai sekarang keenakan gitu ya. Ya nggak apa-apa, salaman.
Oh, Oh, ya, tadi Bang Godel udah angkat tangan masih turun lagi. Oh, udah. Ya udah. Oh. Berarti nanti mungkin nggak ada pertanyaan. Mungkin pas lagi makan nanti ada kali ya. Ya setelah ada makanan baru ada pertanyaan. Ya sekarang mungkin masih buntu. Ya saya mohon maaf. Kita doakan buat Sahibul Bait dan juga yang narik Bang Reja dan Mbak Subur. Mudah-mudahan rezekinya diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan juga kita yang hadir Allah jaga kesehatan kita, Allah lindungi kita, keluarga kita dari musibah bencana sehingga kita bisa hadir lagi di malam Senin yang akan datang. Juga yang saudara kita, teman kita, orang terdekat kita yang sedang sakit biar Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti semula, yang belum sembuh biar Allah beri kesabaran buat yang sakit dan buat yang ngurusnya, yang punya permasalahan biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang sedang usaha biar Allah kasih rezeki, dimudahkan usahanya, rezekinya yang banyak, yang halal, yang berkah, yang belum punya pasangan hidup biar Allah kasih pasangan hidup yang baik, yang sudah berkeluarga jadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, yang belum punya keturunan kasih keturunan yang banyak, yang sudah ada keturunan jadikan keturunan yang sholihin dan soleha, yang sedang belajar kita, anak-anak kita, cucu kita berikan ilmu yang berkah yang bermanfaat, yang di pesantren biar pada betah, pengajian kita biar tetap istiqamah, majlis taklim kita, masjid kita biar tambah makmur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.